Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pak Ustadz Umar Yusuf MSOS di Mutiara Pagi era di Bandung. Kita akan berbincang-bincang tentang syarat doa dikabulkan. Ini tentu ketika kita berdoa atau siapapun, harapannya itu doa itu dikabul. Malah kalau orang Sunda bilang mah kudu kawas ngegel cengek. Nah itu sih seperti apa ya? Kalau ketika kita berbicara doa dikabul dan banyak syarat tentunya ya Ustaz ya. Betul ya. Ya. Ya, apa namanya? Di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an ada statement dari Allah itu, ud'uni astajib lakum gitu. Berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti akan dikabul. Ini kan janji ya, janji dari Allah, pasti setiap yang berdoa itu pasti akan dikabulkan ya. Iya. Pasti apapun apa namanya, apakah cepat atau lambat, pasti yang namanya doa itu pasti akan dikabulkan bagi orang yang berdoa. Iya. Gitu ya. Terlepas dia itu mengetahui ada syarat atau tidak. Orang yang berdoa bisa jadi kan, misalnya seseorang berdoa, dia tidak tahu syaratnya, tapi dia mengetahui, dia meyakini bahwa doanya itu akan dikabul. Pokoknya minta saja kepada Allah gitu ya. Itu orang yang tidak memahami syarat-syarat doa gitu ya. Iya. Karena janji Allah itu pasti janji Allah itu memang seperti itu. Jadi ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti itu akan dikabulkan. Yeah. Jadi satu keyakinan bahwa kita yang harus kita yakini, pasti doa kita di dalam berdoa pasti akan dikabul. Jadi terlepas dia itu tahu syaratnya atau tidak. Apalagi misalnya kalau dalam adab berdoa, wah ini ada syaratnya loh gitu kan. Nah jadi bisa dilakukan itu, syaratnya apa gitu. Yeah. Orang yang tidak tahu syaratnya saja misalnya oleh Allah dikabulkan, apalagi yang tahu syarat-syaratnya. Tentu gitu ya. kalau berbicara syarat-syarat doa dikabul itu seperti apa misalnya? Iya. Yang jelas syaratnya seorang muslim ya. Syaratnya seorang muslim, apa namanya, dia seorang muslim. Ketika dia berdoa kepada Allah, syaratnya muslim. Orang kafir itu berdoanya bukan kepada Allah gitu ya. Walaupun misalnya agak pede juga, wah doa saya dikabul, padahal bukan kepada Allah kan gitu ya. Tapi memang itu apa namanya, pengasihnya Allah itu akan dikasih semua rezeki oleh manusia, baik itu dia berdoa atau tidak. Yang jelas rezekinya dikasih. Yeah. Tetapi adab seorang muslim gitu ya, adab seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah itu secara lahiriah misalnya, secara lahiriah pertama harus di masjid misalnya berdoanya gitu kan. Atau kalau kita umroh atau haji, di situ ada tempat-tempat yang mustajab gitu kan. Harus misalnya banyak orang yang umroh itu ingin berdoanya di Raudhah gitu ya, atau di talang Ka'bah, kan ada talang, karena itu kan langsung menghujam ke Sidratul Muntaha ya, ke Sidratul Muntaha. Nah itu secara fisik gitu ya, secara fisik. Tetapi ada yang secara spiritual, bahwa syarat seseorang berdoa itu adalah itu dikembalikan kepada dimensi manusia yang bukan lahiriahnya, tetapi lebih kepada batiniahnya. Misalnya ketika seseorang memiliki penyakit hasad itu menjadi hijab tidak dikabulkannya doa hasad. Ini bukan dari sisi lahiriah, tetapi lebih kepada batiniahnya. Di dalam kolbunya, di dalam batinnya ada hasad, kemudian dia berdoa, itu menjadi hijab, gitu ya, menjadi hijab. Ini kan berbicara masalah penyakit batin, gitu ya, penyakit batin. Ya, misalnya itu hasad. Kemudian ada juga dalam Al-Quran itu
ria gitu kan, ria itu menjadi hijab juga gitu ya, hijab dari tidak dikabulkannya doa seseorang gitu ya. Bahkan ria ini dikategorikan apa ya, dikategorikan ayatul munafikin ya. Jadi orang ria itu indikasi dari orang-orang munafik ya. Kemudian apa tuh, ujub, sum'ah dan lain sebagainya, itu adalah penyakit-penyakit yang menjadi hijab tidak akan dikabulkannya doa seseorang. Nah, berarti kalau kita berbicara syarat ya, syarat dikabulkannya doa seseorang oleh Allah itu harus terbebas dari penyakit-penyakit batin ya. Jadi harus terbebas dari penyakit hasad, harus terbebas dari penyakit ria, harus terbebas dari penyakit ujub, harus terbebas dari penyakit sombong gitu kan. Penyakit, pokoknya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan batinnya. Nah, ini kan sangat berbahaya. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa penyakit ibadah itu adalah ria ya. Jadi penyakit ibadah itu adalah ria, karena ria itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas ibadah ya. Dan penyakit akidah itu adalah syirik. Wah, ini luar biasa. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, kemudian di dalam batinnya itu bertengger penyakit syirik, artinya menduakan Allah, ini menjadi persoalan gitu ya. Bahkan itu akan terhijab, betul-betul terhijab. Karena di sisi lain dia percaya terhadap Allah, tapi di sisi lain dia percaya terhadap Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, makanya penyakit syirik ini adalah penyakit akidah. Ini tidak boleh ada dalam diri seorang muslim. Ini sangat berbahaya. Begitu Ustadz ya. Pendengar dan pemirsa, ketika berbicara ingin doa kita dikabulkan, tadi juga disampaikan Ustadz ya. Jadi salah satunya memang tempat itu juga menjadi salah satu syarat tempat akan dikabulkan doa. Tetapi pada prinsipnya kita tahu kan doa itu ibadah. Betul. Namun Allah demikian maha rohman rohimnya, walaupun doanya dia tidak memenuhi tempat atau syarat juga akan dikabulkan karena janjinya. Nah ini kalau berbicara lebih jauh lagi, mungkin lebih dalamnya kalau Ustadz sampaikan, ya doanya harus ikhlas dong. Karena ada orang yang berdoa terus sampai saat itu kok doa saya nggak diijabah sih. Nah itu juga terbentur oleh apa, atau memang kita karena sudah meyakini doa itu adalah ibadah, tentu tidak akan putus asa, akan terus berdoa dan Allah akan catat menjadi ibadah. Nah selain persiapan kita secara zahir, tentu batin itu yang menjadikan faktor utama. Nah apalagi Pak Ustadz nih? Baik, ya jadi ini kalau berbicara doa gitu ya, doa mukhul ibadah gitu ya. Doa itu mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah ya. Oleh karena itu seorang muslim itu wajib untuk berdoa, karena seseorang yang berdoa itu menggambarkan dia makhluk yang banyak kepentingan, banyak keperluan selama hidupnya gitu ya. Nah oleh karena itu orang yang berdoa itu adalah orang-orang yang selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, oleh karena itu kehidupan ini akan terus berubah, bahkan takdir seseorang itu akan mampu dirubah bukan hanya sekedar oleh usaha kita, tetapi doa itu akan mampu merubah takdir gitu ya. Nah, ini dalam buku apa tuh, simpul takdir gitu ya. Salah satunya doa itu menjadi barometer kesuksesan seseorang gitu ya. Karena doa itu merubah takdir. Jadi ketika seseorang berdoa, apakah doanya itu secara fikih kelihatan mengangkat tangan gitu ya, atau misalnya doanya istilah Sunda mah gerentes hate gitu ya. Gerentes hate kan dia berdoa di dalam kolbunya walaupun tidak terdengar, tetapi kan Allah mengetahui ya. Innallaha alimum bidzati sudur.
Jadi sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam sudur-sudurnya. Gerentes hati seorang ibu terhadap anaknya itu luar biasa. Itu mungkin Ustadz As-Sudais itu kan sebenarnya doa celetukan seorang ibunya gitu ya. Sampai begini, bukan kesal ya, mungkin karena apa ya, bukan kesel, bukan berdasarkan emosi keselnya itu, tapi dia berdoa mudah-mudahan ini anakku jadi pemimpin imam besar Masjidil Haram gitu ya. Sampai ibunya ngomong kayak gitu dari lisannya gitu kan. Kenyataannya begitu kan. Jadi dia imam besar. Itu doa dari seorang ibu yang bukan benci, bukan emosi, tetapi kehel syar'i merenya gitu ya sebetulnya. Kehel syar'i maneh teh mudah nggak jadi imam besar Masjid Istiqlal misalnya kan gitu kan. Bisa aja kan gitu. As-Sudais kalau dilihat dari profilnya itu ucapan dari seorang ibu, dan lisan ibu itu adalah doa, dan itu mampu menggetarkan arsy gitu, dan dikabulkan. Ya As-Sudais, siapa yang tidak kenal As-Sudais gitu ya. Di Makkah itu suaranya bagus, tahsinnya luar biasa, fasih dan sebagainya. Itu doa dari seorang ibu yang ikhlas gitu ya. Ini luar biasa ya. Berarti salah satu di antaranya ketika kita ingin doa dikabul itu mintalah doa ibu. Nah, betul. Karena memang doa ibu itu mustajab ya kalau di riwayat. Hati-hati dengan ibu. Hati-hati dengan ibu. Dan juga jangan salah nih Ustaz, ketika ibu juga hati-hati ketika berdoa. Untung kalau berdoanya baik, kalau berdoanya hal yang kurang baik, kemudian Allah kabulkan. Metu seucapnya tante. Nah, itu. Ini kembali ke adab doa nih Ustaz. Adab doa itu ya kalau tadi Ustaz sampaikan seperti apa sih tata caranya, apakah doa itu harus dengan mengangkat tangan atau doa itu ada orang yang berdoa biasa aja sih tangannya tidak diangkat. Malah ada juga Rasul mencontohkan berdoa itu hanya telunjuk tangannya jari ya. Betul ya. Ke atas. Nah, ini apakah dengan adab-adaban doa itu juga menjadi salah satu syarat doa kita diijabah? Ustaz. Baik, kalau ditanya tentang adab berdoa secara fikih gitu ya, maka akan muncul perbedaan-perbedaan gitu kan. Ada yang tangannya diangkat ke atas gitu kan, begini gitu kan. Kemudian ada juga yang begini gitu kan. Itu sama halnya dengan orang takbir gitu kan. Takbir itu kan juga mengangkat tangan beda-beda ya. Ada yang tidak mengangkat tangan bahkan, tapi dia mengucapkan takbir sama-sama Allahu Akbar. Cuma untuk area mengangkat tangan itu berbeda-beda. Nah di dalam berdoa pun itu berbeda-beda secara fikih gitu ya. Ada yang diangkat, ada yang. Nah kita tidak akan mempermasalahkan itu, tetapi adab di sini adalah lebih kepada al-khudu, ketundukan kepada Allahnya. Seperti apa adab kepada Allah gitu kan? Karena doa itu adalah komunikasi antara dirinya dengan Allah. Berarti dia harus memiliki adab gitu kan? Memiliki adab. Perlu dipahami juga bahwa seseorang berdoa itu bukan memerintahkan kepada Allah. Artinya kabulkan atuh doa teh, bukan begitu bahasanya kan gitu ya. Cik atuh Allah kabulkan doa saya teh lah, itu kan merintah namanya. Jadi dari hamba kepada Allah itu bukan memerintah, tapi memohon gitu ya. Tapi kalau dari al-Khaliq, dari Allah itu kepada manusia itu namanya memerintah gitu kan, seperti itu. Nah, maka di dalam adab berdoa tidak ada bahasa-bahasa memerintah gitu, tapi itu memohon. Maka sebelum berdoa itu kan ada berzikir dulu kan gitu ya. Maka adab pertama sebelum berdoa itu harus berzikir dulu, jangan tiba-tiba sholat langsung meminta. Puji dulu dong Allah kan gitu ya. Puji dulu, berzikir dulu, baru kita meminta ya. Seperti seorang anak misalnya mau meminta uang jajan, itu kan orang tuanya pasti dipuji dulu gitu ya, supaya jajannya itu dikasih besar kan gitu ya. Maka adab-adab di dalam berdoa itu pertama berzikir itu kan, berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau misalnya ada zikir-zikir yang lainnya, baru setelah itu berdoa.
Ya, yang sangat disayangkan juga orang itu setelah sholat misalnya tidak berzikir, tidak berdoa, itu adalah orang yang sombong gitu ya. Seakan-akan dia itu tidak memerlukan apapun gitu ya. Padahal orang yang setelah sholat berzikir berdoa disitulah menentukan gitu ya, menentukan sukses atau tidaknya seseorang itu, sukses hari ini, pekerjaannya lancar atau tidak, kan begitu. Maka doa itu harus selalu menjadi makanan utama di dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Maka ada usyuk gitu ya, selalu bersyukur dari apa yang Allah berikan, kan itu bagian daripada Allah mengabulkan doa-doa kepada hamba-hambanya, karena memang statementnya begitu, berdoalah kepadaku pasti akan aku kabulkan. Ada kalanya doa juga itu di sisi lain langsung Allah mengabulkan, tapi di sisi lain manusia harus bekerja dulu gitu ya, harus bekerja dulu. Misalnya ketika seseorang itu ingin mendapatkan hasil yang baik, maka dia harus bekerja dulu. Maka dari bekerja itulah artinya dia berikhtiar, Allah mengabulkan. Tetapi ada kalanya doa itu tidak harus bekerja dulu, jadi langsung itu hanya dengan doa Allah mengabulkan. Misalnya ketika perang Badar dia, itu kan Nabi beristighosah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis ya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Itu kan doanya langsung dikabulkan oleh Allah gitu ya, dikabulkan. Nah, ini kan selevel Rasulullah ya, selevel Nabi, ini luar biasa. Tapi kan itu bisa kita contoh ya, bahwa ada berdoa itu pertama sopan kepada Allah, bahasanya bukan memerintah tetapi meminta. Terus terbebas dari penyakit-penyakit batin, karena doa itu pangkalnya bukan di lisan tapi di batin. Jadi kalau dalam batin itu banyak penyakit-penyakit penyakit yang bertengger, itu kan menjadi hijab terhalangnya terkabulkannya doa seseorang ketika dia meminta. Maka syarat yang substansinya gitu ya, itu tidak boleh ada penyakit-penyakit batin. Sehebat apapun itu orang, kalau dalam batinnya itu banyak penyakit batin, itu akan menjadi hijab dan tidak akan tembus kepada sidratul muntahanya seperti itu. Ya. Baik pendengar dan pemirsa, apa yang disampaikan ternyata begitu banyak ketika doa kita ingin dikabulkan Allah. Ini salah satu di antaranya memang kita harus ikhlas dalam berdoa kepada Allah. Mungkin juga tidak terburu-buru dalam berdoa, dan kemudian juga tidak berdoa kepada sesuatu yang berdosa ya. Nah ini juga sangat penting, terutama ini penuh keyakinan. Nah kita harus yakin bahwa kita memohon kepada siapa, bukan memerintahkan Allah. Kita kecewa ketika doanya belum dikabulkan. Nah ini juga berdoa pada waktu dan tempat yang mustajab. Tadi juga Ustaz sampaikan salah satunya di Raudhah atau di Tanah Suci di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian juga ini tidak kalah penting, kita berdoa terus. Nah tetapi makanan kita tidak dijaga, tidak makan makanan yang halal dan thayyib. Ya gimana ya seperti itu. Nah ini juga menjadikan salah satu faktor mungkin ya Ustaz ya. Dan dengan rendah hati, tadi juga disampaikan lemah lembut, tidak gogorowokan gitu kan. Allah maha mendengar ya, nggak usah diteriak-teriak terlalu kencang. Tapi kadang hal tersebut juga mungkin ada sebagian yang masih diantara saudara-saudara kita lakukan seperti itu ya. Betul ya. Di samping ada berdoa secara fikih gitu ya, atau secara batin, secara spiritual, maka di sisi lain tadi disampaikan bahwa makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita pun itu berpengaruh gitu ya, berpengaruh terhadap diijabahnya doa-doa kita gitu kan. Nah oleh karena itu konsep dalam Islam itu harus halal dan baik ya, karena tidak selamanya yang halal itu baik, karena ada juga yang baik belum tentu juga halal. Maka di dalam Islam itu ada sistem keseimbangan gitu ya. Jadi sistem keseimbangan itu dari segi makanan saja, itu agar doa kita dikabul dari makanan itu harus terseleksi gitu ya, terseleksi. Ini makanannya bagaimana nih, halal apa haram gitu kan.
kemudian makruh atau bagaimana gitu kan. Ini juga harus karena ini berpengaruh ya, berpengaruh terhadap kejiwaannya, berpengaruh terhadap spiritualnya, berpengaruh terhadap diijabahnya doa itu atau tidak gitu ya. Makanya ini di dalam ghizaul jasadnya, jadi makanan jasad itu harus diperhatikan. Karena dalam dimensi ghizaul jasad itu syarat konsumsi jasad itu kan harus halal dan baik gitu ya. Halal dan baik. Yang kedua, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kemudian berlebihan sampai badan itu sakit gitu ya, itu juga sangat berpengaruh ya. Makanya ini masuk ke dalam sistem keseimbangan. Jadi sistem keseimbangan bagaimana menyeimbangkan tubuh kita dari makanan-makanan yang seperti itu. Maka syarat utama doa seseorang itu salah satunya adalah makanan itu harus halal dan baik gitu kan. Karena itu berhubungan dengan kekuatan spiritual seseorang ya, begitu. Ustaz, kembali ketika berdoa itu masih banyak yang menyampaikan doa itu apakah sebaiknya harus dengan bahasa Arab atau bahasa Sunda atau bahasa yang lain, karena permohonan kita ketika mau di bahasa Arab kan itu nggak bisa tuh, misalnya keinginannya ingin bla 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 A B C D gitu, terus kami tidak bisa bahasa Arab tuh. Gimana nih? Apakah pertama mungkin doa itu sebaiknya doa yang diajarkan itu dilihat dari hadis, dari Quran, atau harus berbahasa Arab, atau seperti apa, Ustaz? Baik. Saya sih belum menemukan dalilnya ya, harus pakai bahasa apa gitu ya. Tapi dengan kalimat ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti akan diijabah gitu ya, akan dikabul. Itu kan artinya menggunakan bahasa apapun gitu ya. Kalau bicara bahasa Al-Quran, itu Al-Quran di seluruh dunia sama. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan semuanya sama ya. Di Indonesia, di Amerika, di Afrika, pasti itu doanya itu kan doa untuk sukses dunia dan akhirat ya. Tiba-tiba misalnya ada nini nggak bisa baca bahasa, belum bisa baca Quran gitu ya, terjemahkan gitu isinya apa kan gitu ya. Karena memang Allah itu tidak memberatkan ya. Seperti dulu misalnya ada seorang jemaah di Dago, Ustadz katanya kan di surga teh bahasa Arab ya, tapi saya kan belum bisa bahasa Arab, masih ikro. Bu, urusan surga mah bukan urusan dunia, itu urusan Allah. Ayeuna mah soleh we heula kan gitu ya. Keun painten pakai bahasa Arab mah dah langsung pinter gitu ya, karena yang masuk surga itu bukan karena yang hafal Al-Quran gitu ya, walaupun ada hadis yang barang siapa yang menghafal Al-Quran pasti akan tapi tidak sedikit kan yang menghafal Al-Quran dulu kasus di ini kan, banyak ada yang korupsi gitu, masa baca hafal Quran korupsi kan gitu ya, melakukan kejahatan. Nah jadi kembali kepada berdoa pakai bahasa apa itu ya, silahkan. Lebih bagus bahasa Al-Quran itu dipakai gitu ya, kalaupun tidak biasa pakai bahasa Sunda gitu ya, biasa pakai bahasa apa namanya ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan, seperti itu karena Allah itu kan maha mengetahui. Iya, Allah maha mengetahui dengan berbagai jenis bahasa ya, tapi alangkah lebih utamanya kalau kita tahu ada doa yang tercukil dari hadis dan Quran, itu lebih baik Ustaz ya. Lebih bagus kita doa diambil dari Al-Quran atau doa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini kembali ke berbicara doa, ketika kita memilih waktu terbaik. Nah tadi juga Pak Ustadz telah membahas banyak waktu terbaik. Salah satu diantaranya orang masih mengabaikan bahwa pada saat azan dan qomah itu waktu yang terbaik kalau melihat dari hadis misalnya. Betul ya. Nah, mungkin juga ada waktu-waktu lain yang memang tidak semua kita paham sebenarnya nih. Tapi alangkah ketika pada saat-saat tertentu kita juga harus melihat lagi, membaca lagi seperti apa sih waktu-waktu terbaik dalam berdoa. Itu juga mungkin harus banyak belajar Ustaz ya. Iya betul. Yang jelas prinsipnya semua waktu itu baik sebenarnya ya. Cuma memang ada waktu-waktu yang mustajib ya, yang sering diijabah gitu ya.
Misalnya tadi sudah salah satunya antara azan dan iqomah gitu ya. Kemudian apa namanya ketika kita bangun tengah malam ya, sepertiga malam, kemudian berdoa. Di situ kan ketika seseorang tahajud ya, ketika seseorang tahajud itu yang apa namanya orang sedang tidur, kita memohon kepada Allah, itu doa yang sangat betul-betul diijabah gitu ya, diijabah karena waktunya yang sangat tepat sekali. Jadi berkhalwat asyik mansuk itu bagusnya di ketika waktu-waktunya yang luar biasa seperti itu. Dan masih ada lagi waktu-waktu yang lain yang artinya waktu tersebut disesuaikan dengan kondisi kita gitu ya, kondisi kita yang tidak mengganggu. Pendengar dan pemirsa, ketika kita berbicara atau ingin doa kita dikabul, begitu banyak pembahasan dan obrolan kami dengan Pak Ustadz Umar Yusuf M.Sos. Namun bisa kita ambil salah satu di antaranya bahwa apa yang disampaikan, pilihlah waktu terbaik ketika kita ingin doa kita dikabul. Dan ada berikutnya, tentu saja karena Ka'bah menjadi kiblat kita, kita menghadap kiblat. Nah ini juga menjadi ini kan berikutnya juga dalam berdoa tadi saya sampaikan kita penuh harap wadu ya, benar-benar merendahkan diri bahwa hanya Allah lah yang akan mengabulkan doa kita. Kemudian dengan azab-azaban tertentu mungkin juga pendengar dan pemirsa lebih paham. Nah ini penting juga, yakin, tidak terburu-buru, kemudian juga didahului Asmaul Husna. Nah itu mungkin salah satu di antaranya ketika doa ingin dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kata yang akan diingat terus ketika doa ingin dikabulkan, Ustaz? Qulidulloha awidur rahman ayyam matadu falahul asmaul husna. Kita berdoa bisa mengambil salah satu asmaul husna, ar-Rahman, ar-Rahim, dengan continue berdoa ar-Rahman ar-Rahim ar-Rahman ar-Rahim gitu. Itu bisa menjadi doa yang sering dikabulkan. Atau disesuaikan ketika kita rezekinya berkurang, ya Razak pakai asmaul husna gitu ya. Jangan cari-cari yang susah-susah. Pakai Qulidur Rahman ayyam matadu falahul asmaul husna. Karena asmaul husna itu bagian dari metode mengenal Allah, asmaul husna. Demikian. Pendengar dan pemirsa, tahukah kamu sekalian orang itu berdoa dengan apa? Dia menyebut nama Allah yang agung di dalam doanya, yang apabila namanya disebut, Allah pasti mengabulkan doanya, dan apabila mohon sesuatu dengannya pasti diberi. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.